Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya. Selamat datang juga di pembelajaran pemodelan spasial. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola data spasial atau mengelola data yang berupa peta menggunakan bahasa pemrograman Python. Selama ini kita telah belajar mengelola peta atau memanipulasi atau memproses peta menggunakan tools QGIS atau QGIS. Nah, bagaimana ketika tools QGIS ini kita gantikan dengan bahasa pemrograman Python? Nah, kali ini kita akan masuk ke pembelajaran tentang GeoPanda. GeoPandas ini adalah salah satu framework yang digunakan oleh Python untuk mengelola data spasial. Nah, di pertemuan yang sebelumnya saya sudah perkenalkan dengan Jupyter Notebook sebagai lingkungan pengembangan dan juga basic bahasa Python untuk kita dapat membangun atau melakukan pengelolaan data menggunakan Python itu seperti apa gitu. Nah, kali ini kita akan lebih lanjut tentang bagaimana mengelola data peta spasial menggunakan Python, khususnya menggunakan framework GeoPanda ini. Nah, pembelajaran kali ini akan saya bagi menjadi 4 section. Section yang pertama adalah bagaimana kita mengambil data spasial, kemudian kita sajikan ke dalam bentuk peta digital berbasis Python. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang overlay, ya, 2 peta atau 3 peta, 3 layer di bahasa pemrograman Python. Kemudian yang ketiga kita nanti akan membahas bagaimana memasukkan data non spasial, misalnya data yang berupa CSV, kita gabungkan dengan data spasial kita. Kemudian yang keempat nanti kita akan secara sederhana memodelkan data spasial. Jadi 4 section inilah yang nanti akan kita bahas di pertemuan kali ini. Baik, di section pertama kita akan membahas tentang bagaimana kita mengambil data spasial, kemudian data itu kita tampilkan ya sebagai peta yang independen ya, tentu peta yang tidak bergantung kepada QGIS lagi gitu. Nah, baik, kita langsung saja teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke GeoPanda ya, GeoPandas ini. Kita bisa masuk ke GeoPandas di geopandas.org ya. Nah, di geopandas.org ini berisi tentang dokumentasi atau berisi juga tentang bagaimana sih kita mengelola data peta menggunakan bahasa Python ya, atau menggunakan GeoPanda ini seperti apa. Baik, kita akan masuk ke getting started-nya. Nah, di getting started-nya ini pertama kali kita harus install ya, harus menginstal GeoPanda ke dalam Python kita ya. Jadi kita punya bahasa pemrograman kemarin Python ya, kita belum main import yang macam-macam. Nah, kali ini kita akan import GeoPanda. Nah, oleh karena itu silakan dibuka dulu Anaconda-nya teman-teman. Anaconda dibuka. Saya cuma memastikan aja yang kemarin jangan sampai hilang atau jangan sampai pindah PC ya. Kalau pindah ya berarti nanti harus buat lagi environment-nya ya. Saya akan masuk ke environment yang sudah saya buat kemarin yang namanya TF strip pemodelan spasial ya. Perintahnya adalah conda spasi activate TF, ini nama environment saya, TF pemodelan spasial gini ya. Nah, sampai posisi aktif seperti ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke Jupyter Notebook-nya, kita harus install terlebih dulu GeoPanda. Nah, di sini ada perintahnya conda install main c spasi conda strip forks GeoPandas ya. Baik, ini teman-teman bisa bisa copy paste, kemudian kalian paste di sini ini ya. Nah, kalau sudah di enter, nah ini harus menunggu waktu beberapa saat karena resources GeoPanda ini cukup banyak sekali atau cukup besar ya gitu. Jadi membutuhkan waktu dan juga kecepatan internet yang cukup ya gitu. Baik, bisa ditunggu dulu teman-teman atau di pause dulu video ini sampai terinstall semua ya.
Nah, ini kebetulan punya saya sudah terinstall, jadi saya tidak enter ya, tidak install. Baik, silakan punya kalian diinstal terlebih dahulu. Baik, jika sudah terinstall teman-teman, maka langkah berikutnya kita akan masuk ke Jupyter Notebook kita, ya, Jupyter Notebook ini, ya. Untuk masuk ke IDE-nya atau lingkungan pengembangannya yang kemarin sudah kita buat sama-sama. Baik, sambil sambil mempersiapkan Jupyter Notebook, saya juga siapkan ya yang perlu teman-teman siapkan ya. Jadi setelah kita install, kemudian yang perlu disiapkan sebagai data pendukung ya persiapannya. Yang pertama, silahkan kalian ambil peta dengan format SHP, bebas, peta apapun boleh download, atau peta yang kemarin juga boleh, yang dari Jawa Tengah kalian ambil salah satu kabupaten gitu. Yang kedua juga peta dalam bentuk GeoJSON ya, jadi satu SHP, satunya GeoJSON, dua itu kita siapkan dulu ya. Oke, dalam hal ini saya sudah siapkan di PC saya ya. Saya punya cup smg.geojson ya, ini yang pertama. Oke, saya buat folder dulu ya. Geopanda. Yang pertama saya punya cup smg, saya pakai peta Kabupaten Semarang. Ini GeoJSON. Kemudian yang kedua saya punya salatiga.shp ya. Nah, ini salatiga.shp ini silahkan, kan filenya banyak ya. Kalau GeoJSON kan filenya hanya satu. Sementara itu kalau kita menggunakan shape file itu kan macam-macam ya. Ada yang .cpg, .dbf, .prj, .qix gitu kan, qmd, shp, shx gitu. Nah, ini yang Salatiga sampai Salatiga ini saya jadikan zip ya, diklik kanan send to zip sehingga punya Salatiga ini WinZip ya. Oke, ini saya jadikan satu dulu di sini. Oke, saya punya dua resources atau punya dua sumber daya. Yang pertama adalah cup smg.geojson, yang satunya adalah Salatiga. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sudah semua kalian mencari resources ini? Kalau belum, di pause dulu videonya. Baik, kalau sudah atau kalian sudah dapat dua sumber peta, yang satu GeoJSON dan yang satu Salatiga, petanya harus beda ya, nggak boleh sama. Maka langkah berikutnya adalah kita akan mengunggah di Jupyter kita sini ya. Tadi kan kita sudah masuk ke Jupyternya, kemudian di root yang /3 ini kita klik upload ya. Di sebelah di sebelah kanan atas itu ada tombol upload teman-teman. Kalian bisa klik upload, kemudian yang pertama yang cup smg.geojson bisa di upload ya, seperti ini. Mau di rename dulu atau tidak? Kalau tidak, langsung aja klik upload. Yang satu adalah yang salatiga.zip ya. Jadi salatiga.zip ini juga di upload. Kalau tidak di rename, langsung di upload. Jadi kita di sini sudah ada cup smg.geojson dan juga salatiga.zip gitu. Oke, bisa di pause dulu bagi teman-teman yang ketinggalan di tahap ini. Baik, jika sudah, kita akan membuat notebook baru teman-teman. Caranya seperti biasa, kita klik new, kemudian kita pilih notebooknya di TF pemodelan spasial. Karena di TF pemodelan spasial tadi kita sudah install, kita sudah import Geopanda kita ya. Sehingga buat seperti ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke section yang pertama teman-teman. Kita buat markdown dulu, chapter 1 ya. Chapter 1 kita akan bicara tentang read and present spatial data. Ya, jadi kita akan membaca dan menyajikan data spasial ya, gitu. Baik, kita akan import terlebih dulu. Jadi semua yang sudah kita buat tadi teman-teman, yang sudah kita
install ya GeoPanda-nya, perlu kita panggil di tempat kita sini ya, karena itu import. Yang pertama adalah GeoPanda. Nah ini saya aliaskan supaya nanti ketika GeoPanda ini saya panggil, saya nggak tulis nama lengkap gitu ya, saya kasih SGPD gitu ya, GPD GeoPanda. Kemudian karena kita nanti akan bekerja juga dengan beberapa fungsi matematika, saya import juga. Oke, saya import juga matplotlib ya, matplotlib .pyplot. Jadi ini yang terkait dengan fungsi matematika dan grafisnya nanti ya, matplotlib pilot SPLT ya. Kita import dulu teman-teman. Kemudian yang ketiga from GeoPanda. Dari GeoPanda kita nanti akan import beberapa fungsi seperti datasets, kemudian ada geodata frame, kemudian read file. Oke, kita buat dulu ini teman-teman, 3 ini. Kalau 3 ini sudah dibuat, coba di run. Kita tunggu sampai tanda bintangnya ini berubah karena ini masih running ya, masih running. Baik, jika sudah berarti ini tidak ada masalah ya, artinya sudah ada angka 1, berarti ini sudah aman gitu. Nah sekarang bagaimana caranya? Kita akan membaca file file SHP maupun GeoJSON. Tadi kita sudah punya 2 resources, yang pertama adalah salatiga.zip, yang kedua adalah capsmg.geojson ya. 2 resources kita ini gimana caranya supaya bisa dibaca oleh Python gitu kan. Kemarin kita sudah mencoba menggunakan GeoServer, menggunakan Node.js, menggunakan OLS, OpenLayer ya kan, cukup ribet gitu kan. Nah bagaimana kalau kita menggunakan Python? Nah teman-teman bisa masuk ke library-nya atau library dokumentasinya. Kalian masuk ke sini teman-teman ya, tadi ya geopandas.org tadi, kalian masuk ke user guide ya, user guide. Nah di user guide ini ada reading and writing file, kalian bisa klik nih ya. Nah di sini nanti kalian bisa lihat nih kalau mau buka filenya GeoJSON gimana, .zip gimana. Nah di sini ada yang you can also load zip file that containing your data ya. Ini bisa diambil gini ya, tentu ini bisa di copy ya, salin, kemudian kita paste di sini. Nah ini tinggal nanti alamatnya kita sesuaikan dengan kita punya lokasi file tadi ya gitu. Nah kita punya lokasi file atau tadi punya nama file adalah salatiga.zip ya, berarti ini langsung aja salatiga.zip ya. Kemudian ini kota ya, kota sama dengan GeoPanda .read file zip file ya. Jadi ini adalah nama filenya, kemudian geopandas.read_file ini adalah untuk membaca ya. Kita klik run. Geopandas read file. Oh sorry, bukan GeoPandas, karena GeoPandas kita sudah kita aliaskan dengan GPD. Berarti ini kita ganti dengan GPD seperti ini. Nah ini berarti tidak ada error ya gitu. Nah gimana sih cara menampilkan petanya gitu kan? Kalau ini kan sudah teman-teman sudah mengambil, tapi kan begitu di run petanya belum terbaca gitu kan. Nah gimana sih caranya biar petanya itu terbaca? Nah kalian bisa lihat di sini nih, making maps and plot gitu kan. Nah ini ada beberapa fungsi, misalnya ini untuk menampilkan datanya kita bisa menggunakan .head, kemudian ada juga .plot gitu ya. Kita coba satu-satu teman-teman. Ya di mana, di sini tadi ini ada word.head, kemudian ada word.plot gitu ya. Saya coba yang kota.head.
kita akan dapat apa ketika kita manggil kota.head? Oke, ternyata kita akan mendapatkan output ini, apa namanya, tabel kita ya. Ya, jadi kita dapat tabel atau atribut kita. Kemudian yang satunya adalah word.plot. Kita pakai plot ya. Kota.plot seperti ini. Kita run. Nah, kita dapat ini teman-teman. Dapat apa namanya? Peta atau keseluruhan data gitu ya. Dari peta ini tadi. Jadi dari sini Salatiga.zip bisa kita tampilkan di sini. Gitu ya. Oke. Nah, ini jika kita menggunakan head, maka kita akan dapat kepala saja, jadi beberapa saja, gitu ya. Tapi kalau coba saya ketik kota gini saja, run, ya, maka saya akan dapat keseluruhan, ya, keseluruhan data 23 kelurahan di kota Salatiga, ya. Jadi kalau pakai head itu hanya samplingnya aja, kurang lebih ini ada 5, ya. Kemudian ini untuk keseluruhannya. Oke, petanya sementara kita pakai plot seperti ini, cuma nanti plot ini bisa kita kita besarkan ukurannya, kita beri warna-warni dan seterusnya. Nanti kita akan bahas. Sekarang saya akan masuk ke yang teman-teman, yang GeoJSON ya. Ini saya kasih ini dulu ya. Sorry. Saya kasih tulisan dulu ya, biar kita belajarnya enak. Nah, ini adalah kelebihan kita menggunakan Jupyter Notebook. Kita bisa secara computational thinking menuliskan tahap-tahapnya. Ini adalah read zip ini ya. Ini read zip. Kemudian sekarang kita akan masuk ke GeoJSON. Oke. Gimana kalau ini tadi kalau filenya berupa .zip ya. Sekarang kalau GeoJSON seperti apa? Kita lihat aja di sini, masuk ke reading and writing file. Kita ambil yang GeoJSON, teman-teman. Nah, ini ada di sini. GeoJSON ini ya, saya copy ya. Saya copy, saya paste di sini. File name kita yang GeoJSON tadi adalah capsmg.geojson. capsmg.geojson. Kemudian ada df sama dengan, nah ini geopandanya tadi saya ganti gpd karena kita sesuai dengan aliasnya tadi. Nah, ini coba saya run ya. Oke. Kalau misalnya saya mau ambil isinya, berarti saya ketik df ya, df ini kan, ini df. Ini tadi kan kita kasih nama kota ya. Oke, kalau enggak kita ganti aja namanya dengan cap ya, cap. Saya run ulang, kemudian saya ketik cap .plot misalnya. Saya run. Nah, ini saya akan dapat peta Kabupaten Semarang, teman-teman, dengan sangat mudah sekali. Ya, jadi ini 3 baris saja untuk menampilkan peta Kabupaten Semarang, ya, dengan GeoJSON. Ya, kalau ini tadi cukup 2 baris saja misalnya. Gitu. Nah, Anda bisa membandingkan kan dengan bantuan Geopanda, kita di Python itu cukup dengan sedikit perintah saja sudah bisa menampilkan peta. Kalian bayangkan kemarin ketika kita menggunakan OLS, menggunakan Node.js. Ya, gimana caranya supaya peta itu bisa tampil, ya itu butuh waktu yang cukup lama sekali gitu kan, butuh baris coding yang cukup lama. Nah, sementara kalau kita menggunakan Python, kita cukup dengan mudah seperti ini. Nah, teman-teman, berikutnya adalah bagaimana kalau kita mau styling peta kita gitu kan, styling peta. Nah, kalian bisa lihat di sini making ini. Nah, ini ada peta-peta yang berwarna-warni seperti ini ya. Nah, seperti ini. Word.plot, kemudian ini ya, di dalamnya ini ada parameternya. Ya, Anda lihat nih ya, word.plot. Nah, ini ada kolomnya, ada CMap-nya, ada scheme-nya,
dan seterusnya gitu kan. Sementara kalau ini tadi kan plotnya kosongan ya, kosongan tanpa parameter ya, tanpa parameter apa-apa, sehingga apa namanya teman-teman, peta kita ya hanya dapat biru seperti ini ya. Kita akan lihat dulu beberapa resources yang bisa kita gunakan. Nah ini contohnya seperti ini. Kalau mau lengkap ya, nah kita bisa ambil beberapa resources, beberapa sumber untuk menampilkan petanya dengan berwarna-warni ya. Oke, saya masuk tadi mana ya? Ya pakai yang ini ya tadi ya. Kolomnya apa nanti diwarnai berdasarkan kolom apa, CMap-nya, skemanya seperti apa. Kita pakai yang dua ini aja, kolom dan CMap-nya dulu ya. Ini kita copy teman-teman, kita copy kemudian kita paste di dalamnya sini ya. Oke, saya buat lagi aja, cup.plot. Nah seperti ini. Nah kita nggak punya kolom GDP per cup gitu kan, kita punya kolomnya sebentar. Kita nggak ngerti ya isi kolomnya ya, berarti ini saya ganti aja dulu aja, cup.get. Kita mau lihat, oke, ada kabupaten, kecamatan, kode dagri, dan geometri. Saya pakai per kecamatan aja ya, berarti saya tulis di sini cup.plot, saya pakai kecamatan. Gini. Kolomnya adalah kecamatan. Nah, CMap or RD ini adalah orange to red gitu kan. Nah, kita ada aturan-aturannya di apa namanya, di Geopandas ini. Coba kalau kalian nanti cari yang namanya CMap ya. Nah di sini nanti kalian akan dapat apa namanya, ya ada yang or red gitu kan, ada yang blue purple dan seterusnya gitu kan. Nah kita coba dulu aja yang ini or red ini, saya run teman-teman. Nah saya akan dapat seperti ini, peta Kabupaten Semarang, pewarnaannya per kecamatan menggunakan pola orange dan red gitu kan. Oke. Nah selain ini tadi, kita bisa apa namanya, kita bisa ganti atau tambahkan beberapa atribut ya. Misalnya adalah figure.size ya. Misalnya saya pakai 10,10 lalu koma ini ya. Nah ini nanti peta kita akan jauh lebih besar ya. Sorry, ini masih error, fig size is not defined. Wait. Ya ini tadi ada error, ini kurang sama dengan fixed size sama dengan 10,10 di run. Nah ini petanya akan jauh lebih besar ukurannya ya. Oke, misalnya CMap-nya saya nggak beri atau nggak saya isi, dia akan random warna sesuai dengan pola randomnya dia ya. Jadi dia akan random warna sesuai dengan algoritmanya dia. Nah, bagaimana jika kita akan menampilkan apa namanya teman-teman, legendnya ya? Kita tulis saja di sini, koma, categorical sama dengan true, terus legend sama dengan true. Nah, kita akan dapat legend di sini sebelah kanannya, legenda ya. Ini kecamatan mana dan seterusnya kita akan dapat di sana. Nah sebenarnya kalian juga bisa mengatur ya gimana sih legendnya biar nggak tumpang susun dengan peta. Nah kalian bisa searching di sini ya. Misalnya ini creating a legend gitu kan, ini diklik. Nah seperti ini. Nah ini tadi legend.true gitu. Nah misalnya ini saya dapat ini ya, legend KWDS ini.
Ini saya copy ya teman-teman ya, ini agak panjang nih. Setelah legend true, nah ini untuk apa, untuk posisinya ya, posisi legendnya ada di sebelah mana gitu ya. Oke, saya taruh di sebelah sini, misalnya saya paste, lalu saya run. Nah ini legendnya tidak lagi teroverlay atau tertumpang susun dengan peta kita, sebaliknya dia bisa di luar peta, gitu ya. Jadi ini adalah salah satu perintah untuk menampilkan peta, baik peta dari GeoJSON maupun dari zip file, gitu ya. Oke, dari section pertama ini teman-teman saya pikir ini masih mudah untuk dikerjakan, mudah untuk diambil, dimengerti ya. Jadi kalau kita mau mau jalankan secara keseluruhan juga bisa, mulai dari import, kemudian kita read filenya GeoJSON ya, GeoJSON ini, kemudian perintah plot itu adalah untuk menampilkan peta, kemudian tadi beberapa atribut atau beberapa parameter di dalam plot kita seperti ini, panjang seperti ini gunanya adalah untuk styling atau pewarnaan peta kita. Oke, itu untuk section yang pertama tentang membaca file, kemudian mempresent file itu sehingga bisa tampil di sebuah aplikasi. Jadi kalau kalian membuat aplikasi yang independen ya perintahnya cukup ini tadi aja teman-teman ya. Andai kata nih ya, andai kata kalian mau ngoding ya, ngoding perintahnya ya cukup import ini, kemudian kalian baca file GeoJSON-nya seperti ini, kemudian